Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا محمد على نبينا محمد على إمامنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبايب معاشر العلماء الأعزاء, segenap aparat pemerintah yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama-sama berada dalam satu kegiatan, satu amalan di mana kegiatan dan amalan itu merupakan amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang menggerakkan hati kita, yang memudahkan kita. Saya berada di tempat ini tidak lain karena izin Allah. Allah yang memudahkan. Panitia bergerak sampai banting tulang untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain karena Allah yang menggerakkan hatinya. Semuanya hadir di tempat ini tidak lain karena Allah lah yang memberikan hidayah hingga mau meninggalkan rumahnya, meninggalkan kegiatannya, meninggalkan apa saja, kumpul bersama-sama di sini. Alhamdulillah. Ini nikmat. Ini nikmat. Ini hidayah. Kenikmatan apa? Kumpulnya kita berada di majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan digerakkan hati kita senang mau, ini suatu nikmat. Kenikmatan ini kita dapati di dunia dan insya Allah terus nanti sampai di akhirat. Amin ya Allah. Kenapa? Sekarang kita nikmat, alhamdulillah, dengarkan qasidah, senang. Senang apa tidak? Dengarkan maulid Nabi, dengarkan mauidhah hasanah, hati tentram, ingat Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah, ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ini baru di dunia, belum lagi besok di ini. Bukan nikmat yang sifatnya temporer, sementara, seperti uang,
seperti kesehatan, seperti apa saja nikmat dunia sifatnya sementara. Ada nikmat yang kita dapati di dunia sampai besok di akhirat. Inilah nikmat yang besar. Kita sekarang beringati Maulid Nabi. Bayangkan, apa tandanya apa? Panitia sampai, yang nyumbang sampai mengeluarkan uang, yang semuanya hadir di tempat ini tidak lain, faktornya, penyebabnya adalah senang terhadap lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang lahirnya Nabi. Kenapa senang? Karena kita cinta sama Nabi. Betul? Ini loh Pak Bu. Ya. Senangnya ini yang sangat mahal. Karena tidak ada kesenangan kecuali dasarnya adalah cinta. Tidak ada cinta kecuali kita betul-betul kenal Rasulullah. Ini senangnya lahirnya Nabi. Ya Allah, jangan lagi orang Islam, orang kafir. Orang kafir kalau mau ibadah, ibadahnya ditolak. Orang kafir mau haji, nggak bisa hajinya diterima. Masuk Islam dulu, baru nanti hajinya diterima. Orang kafir mau sholat, sholatnya nggak diterima. Masuk Islam dulu, baru nanti sholat. Ibadah-ibadah itu tidak bisa diterima oleh Allah. Pintu gerbangnya masuk Islam dulu. Tapi ada satu amalan. Jangan lagi orang Islam, orang kafir saja bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau orang Islam sudah jelas, umatnya Nabi senang sama lahirnya Nabi Muhammad SAW, jelas pahalanya besar, kedudukannya mulia. Ini orang kafir. Orang kafir senang dengan lahirnya Nabi, bisa membawakan manfaat. Ini riwayatnya ada di kitab Sahih Bukhari, berarti hadisnya jelas sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal apa tidak? Kenal namanya. Tidak kenal? Hah? Kenal namanya saja. Kenal? Abu Lahab tidak kenal? Tidak biasa ngaji nih. Hah? Abu Lahab ditabat kan ada tabat yada abi. Itu Abu Lahab. Ini pamannya Nabi padahal ya. Tapi orangnya tidak mau ngikuti Nabi, malah musuh sama Nabi Muhammad. Musuh jahat luar biasa sewaktu Nabi jadi Nabi. Tapi dulu ya, sewaktu lahirnya Nabi, Siti Aminah melahirkan Nabi. Siti Aminah kenal ya? Siapa? Ibunya Nabi. Lahir di situ ada budak perempuan, kepunyaan Abu Lahab. Budak sekarang sudah nggak ada budak. Dulu ya ada amah, artinya budak perempuan. Menyaksikan bahwa Siti Aminah melahirkan anaknya laki-laki. Berarti siapa? Anaknya saudaranya Abu Lahab. Ayahnya Nabi sama Abu Lahab kakak adik. Senang sampai pergi ke majikannya. Siapa? Abu Lahab. Datang ke sana mengatakan, Sayyidi, Sayyidi, tuanku, tuanku, ada kabar gembira. Apa? Saudaramu Abdullah Aminah melahirkan anak laki-laki. Betul, betul. Senang Abu Lahab, gembira Abu Lahab, sampai mengatakan anti hurrah
kau mulai sekarang merdeka. Ini Abu Lahab, orang yang jahat sama Nabi. Suatu Nabi, jadi Rasul, dakwah, Abu Lahab musuh, sampai turun surat tabat jada Abi Lahab, celaka Abu Lahab. Sampai akhirnya Abu Lahab meninggal, mati dalam keadaan kafir. Ya Allah, dari mulianya Nabi kita, dari agungnya Nabi kita, yang jahat ini, yang kafir ini, dia meninggal. Saudaranya lagi yang namanya Sayyidina Abbas, ini pamannya Nabi juga, mimpi ketemu Abu Lahab, tanya, gimana keadaanmu di kuburan? Dia bilang, saya disiksa, saya diadab, lagi-lagi disiksa, tetapi setiap hari Senin adabku diringankan. Setiap hari Senin. Ditanya kenapa, faktor apa, sebab apa? Dijawab, dulu waktu Muhammad lahir, aku gembira, aku senang, sampai aku merdekakan budakku. Karena kesenangan itu, siksaannya diringankan oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang ini orang jahat, ini orang musuhi Nabi. Berkat senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, diringankan siksaannya di waktu di alam kubur. Kalau yang kafir saja dapat semacam ini. Sekarang kalau orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, hadir karena senang sama Nabi Muhammad, berdasarkan cinta sama Nabi Muhammad, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, kira-kira kalau yang kafir aja ada faedahnya, apalagi orang apalagi umatnya ini Pak. Ini baru dari sisi gembira senengnya. Belum lagi kita ini kan umatnya Nabi, imam kita Nabi, kita itu makmum. Kalau makmum harus tahu gerak-geriknya. Kalau sholat, mamanya sholat, imamnya takbir, makmumnya, imamnya sujud, makmumnya, imamnya salam, makmumnya ngikuti. Mau mengikuti harus tahu, harus dengar, harus ngerti. Betul? Kalau tidak ngerti gimana? Masuk masjid, mau sholat jamaah, gelap, listriknya mati, nggak tahu imam sudah masuk apa belum, imam sudah sholat apa tidak, imam sudah takbir, bisa-bisa imam masih duduk belum mulai sholat, dia ini sudah sholat mungkin, Allahu Akbar. Sebab dia nggak lihat, nggak dengar, nggak tahu. Kalau nggak lihat saja mungkin bisa dengar. Ini gelap, makmumnya nggak tahu, akhirnya imamnya sholat takbir, makmumnya malah sudah dapat 1 rakaat, imamnya baru mau mulai. Kenapa? Karena nggak lihat, nggak tahu. Paham ini? Paham? Kita umatnya Nabi Muhammad, kita harus ngikuti Nabi Muhammad. Kita mau ibadah dengan caranya Nabi Muhammad. Kita pengen husnul khotimah, harus berada dalam sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak tahu Nabi Muhammad, kira-kira bisa ngikuti Nabi Muhammad apa tidak?
Kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad, bisa ngikuti Nabi Muhammad apa tidak? Ini Pak. Maka orang Islam wajib harus tahu apa yang dibawakan Nabi Muhammad, apa yang diajarkan Nabi Muhammad, apa itu akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad betul-betul menjadi imam kita, nabi kita, rasul kita, utusannya Allah kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan Maulid Nabi tujuannya biar kita tambah kenal biar tahu Rasul ini ya, sejarah Nabi. Jadi kita bisa tahu, kenal, biar kita ngikuti Nabi. Nabi kita itu guru besar buat kita. Nabi kita itu juru selamat. Pengen selamat bukan saja di akhirat, di dunia sampai di akhirat, Nabilah kuncinya. Tidak ada sesuatu yang baik buat kita kecuali Nabi sudah buka lebar-lebar. Kita disuruh sholat, kita disuruh zikir, kita disuruh sholawat, kita disuruh tahajud, kita disuruh sedekah, kita disuruh apa saja yang baik yang ada pahalanya buat bekal nanti kalau kita tinggalkan dunia. Nabi sudah terangkan dalam hadis-hadisnya. Dan apa saja yang membahayakan kita, jangan dusta, jangan fitnah, jangan zalim, jangan mengakibatkan dosa, azab, siksa kubur, neraka, sudah diingatkan oleh Nabi. Betul. Ini Nabi Muhammad, ini Rasulullah, diutus untuk memberikan petunjuk kepada kita. Amanat Allah kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada ini umat dengan segala perjuangannya, susah payahnya, dihina, dicaci, dilempari, sampai mau dibunuh, sampai meninggalkan kota Mekah, sampai hijrah ke Madinah. Terus Nabi berjuang sampai perang pun dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini perjuangan yang sangat-sangat dahsyat. Biar kita tahu kita ini orang Islam, alhamdulillah. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Kita bisa kenal Allah, alhamdulillah. Kita bisa cari bekal untuk akhirat, alhamdulillah. Semuanya itu pusatnya datang dari perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini biar tahu kita kenal Nabi Muhammad, karena ini sentral kebaikan. Ayatnya sudah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, suri tauladan yang baik, kata Allah, ada pada Nabi Muhammad. Kau ingin baik, kau ingin selamat, kau ingin surga, kau ingin tirui, ikuti jejak Nabi Muhammad. Ini yang baik. Kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad, naudzubillah. Ini majelis kita insya Allah berusaha untuk tambah kenal Nabi, tambah tahu Nabi, misi Nabi. Karena ini untuk apa perjuangan Nabi? Maaf, bukan untuk perjuangan dunia. Hidup di dunia kita jangan sampai salah pikiran, jangan ikuti orang kafir, jangan ikuti orang-orang di luar Islam. Orang di luar Islam itu hidup di dunia untuk di dunia, biar dia punya kedudukan, biar dia punya kekayaan, biar punya popularitas, apa saja kenikmatan dunia, tujuannya sewaktu hidup di dunia. Orang Islam tidak, Muslim tidak. Dunia ambil sabil, hanya lewat.
cari harta, cari duit, cari ini hanya untuk dunia yang sementara. Tujuan kita akhir, rumah kita pengen seneng besok di hidup di dunia untuk kalau hidup di dunia untuk di dunia rugi, bodoh, tolol. Dunia paling-paling berapa tahun? Apapun kedudukanmu, apapun kekayaanmu, apapun yang kau dapati, paling-paling berapa? Betul? Biar kamu jadi presiden, udah di atasnya presiden apa enggak ada sudah? Jadi presiden umpamanya nih, ya paling-paling berapa? Betul? Apalagi jadi menteri, apalagi bawahnya lagi, apalagi ini. Terus akhiratnya, kuburannya, mahsyarnya, nah, ini disadarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, dibawakan ayat Quran, walal akhiratu khairul laka minal, akhiratmu jangan lupa. Kesempatannya hanya di dunia. Kau pasti tinggalkan dunia. Kau akan masuk liang kubur, kau akan disidang, kau akan ke mahsyar, kau akan melewati jembatan, kau akan perjalanan jauh, pasti akan kita lewati sampai akhirnya surga atau neraka. Kesempatannya, persiapannya hanya sekarang di dunia. Kalau dihabiskan untuk dunia, akhiratnya bagaimana? Paham? Paham apa tidak? Paham apa? Bahwa hidup di dunia bukan untuk di dunia. Di dunia tempat kita persiapan untuk ini yang sebentar ini, yang paling-paling 50, 60, katakan panjang lagi umurnya 70, 80, sudah tambah lagi. Pengen panjang umur 90. Toh saya doakan insya Allah umurnya 200 tahun. Amin. Biar nanti cucunya bilang isi bah kau ndak mati-mati, sudah baunya bau kuburan. Biar 200 tahun toh pasti belakang nggak jawab nih. Biasanya yang nggak jawab lebih cepat. Amin. Pasti betul, yakin. Ini terus doktrin ini harus terus kau hidup di dunia. Mau meninggal, ingat, bukan hanya waktu untuk dunia, kesempatan dunia, yang dicari dunia, hanya dunia, tidak. Sebentar lagi pasti kita akan meninggal. Yang muda banyak apa tidak yang meninggal? Yang muda banyak ada apa tidak yang meninggal? Apalagi yang mengajar. Yang kaya meninggal banyak apa tidak? Apalagi yang sehat, apalagi yang betul. Ini yang duduk di atas nih pasti meninggal apa tidak? Apalagi yang duduk di, betul apa tidak? Yakin? Pasti meninggal. Yakin? Teman kita yang dulu bareng sama kita sekarang di kuburan ada apa tidak? Keluarga kita yang dulu bareng sama kita sekarang di kuburan seorang diri ada apa tidak? Kita kira-kira nyusul apa tidak? Nyusul apa tidak? Yakin? Pasti? Di atas ada yang jawab lebih cepat. Amin. Yakin apa tidak? Pasti apa tidak?
Pasti? Pasti apa? Nyok? 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 Pasti? Yakin? Sudah siap? Pasti? Enggak pasti enggak? Orang lain yang meninggal, kita hidup terus. Pasti? Pasti mati? Pasti enggak? Yakin? Sudah siap? Gimana nih? Sudah yakin pasti? Belum siap? Kontradiksi nih. Orang kalau besok mau pergi, mau naik pesawat, mau ke Surabaya atau mau kemana, pasti ya siap-siap. Mau apa ke Surabaya? Saya mau urus surat ini, surat ini, surat ini. Siap-siap. Tahu-tahu datang waktunya belum siap-siap. Naik pesawat ke Surabaya. Sampai di sana mau ngurus, mana suratnya? Saya belum siap. Akhirnya suruh pulang. Betul? Sekarang kalau mati terus belum siap, mau balik lagi? Balik lagi? Gimana? Sudah siap? Belum? Minggu depan siap? Bulan depan? Tahun depan mati semua, amin. Ini Pak, tolong. Adanya orang lalai, adanya orang malas ibadah, adanya orang maksiat, adanya orang zalim, adanya orang korupsi, adanya perbuatan kemungkaran, itu faktornya lupa kalau dirinya akan meninggal. Tidak sadar apa yang akan dialami nanti setelah meninggal. Kalau meninggalnya pasti meninggal. Bukan meninggalnya yang kita takuti. Takut nggak takut pasti mati. Betul? Betul? Yang kita pikirkan setelah ini yang dipikirkan. Ini yang diingatkan oleh Allah. Orang kadang-kadang pikirannya cuman matinya tok yang ditakuti. Ayo minum obat ini, ayo STMJ, olahraga biar panjang umur, biar nggak cepat mati. Ya Allah, dokternya saja. Betul? Yang punya rumah sakit, betul? Ini yang sesudah mati, gimana keadaan saya? Kira-kira nanti saya meninggalnya husnul khotimah apa tidak ya? Kira-kira nanti masuk kuburan disambut malaikat rahmat yang penuh senyum, kuburan saya berubah menjadi taman sorga, atau kebalikannya yang nyambut malaikat azab, kuburan saya menjadi lubang neraka. Besok sewaktu ditimbang di hadapan Allah, amalanku, ibadahku, sholatku, zikirku, sedekahku, bangun malamku, dibanding yang lainnya, dari ngobrolku, dari maksiatku, dari mengumpat orang lain, dari dusta, dari banyak mana? Kan besok mau ditimbang, betul apa tidak? Besok mau di satu persatu semuanya akan ditimbang. Kalau thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Thaqulat, banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak sedekahnya, banyak amal solehnya, berat timbangannya. Maksiatnya sedikit. Waktunya selalu ibadah, yang tidak buat ibadah sedikit, paling-paling sedikit buat cari harta, cari uang. Bukan segala-galanya waktu untuk uang, hanya sedikit. Yang lainnya lebih banyak ibadah, lebih banyak Quran, lebih banyak ini.
Apa kata Allah? Kalau sudah thaqulat mawazinu, fahuwa fi 'ishatin radiyah, hidupnya senang bahagia, sorga tempatnya. Amin, amin. Tapi kata Allah, kalau khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, amal solehnya cuma sedikit, tok, ibadahnya sedikit, bangun malamnya, zikirnya, Qur'annya yang banyak ngop, yang banyak yang banyak cari yang banyak lupa kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ditimbang besok akhirnya ringan timbangannya, khaffat mawazinuhu fa ummuhu, neraka tempatnya. Ini Pak, tolong perhatikan diri kita masing-masing sebelum kita karena kita pasti tolong biar ada manfaatnya di majelis. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, mumpung belum masuk ke kubur. Yang mau tobat, yang mau berubah, yang mau meningkatkan amal soleh, meningkatkan. Koreksi diri kita. Coba pikirkan, biasanya kalau pagi bangun tidur, habis sholat subuh, apa yang kita kerjakan? Baca Quran kan bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Betul. Pahalanya besar. Betul. Setiap huruf hitungannya. Baca surat Yasin aja berapa hurufnya? Nggak sanggup ngitung, biar urusannya malaikat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan orang yang baca alif lam mim hitungannya satu huruf, tidak. Alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Dihitung 3, dapat 3 pahala. Setiap satu pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Baca Quran pahalanya luar biasa. Betul. Biasanya kalau pagi Quran apa TV? Ngaku saja, Quran apa TV? Ngaku. Quran apa TV? TV. Kalau siang Quran apa TV? Sore, malam. Laki tidak mau jawab, malu. Ini kita koreksi. Pagi TV, siang, sore, malam. Betul. Qurannya besok ditimbang gimana? Besok ditimbang bagaimana? Zikir bagus apa tidak? Zikir bagus apa tidak, Pak? Pak, betul? Pahalanya besar? Betul. Sholawat bagus apa tidak? Betul. Yakin? Setiap harinya Allah bilang di sana dalam Al-Quran, udzurullaha dzikran katsira. Sebanyak-banyaknya waktumu habiskan untuk zikir, ingat kepada Allah, sebut keagungan Allah, sholawat suruh yang banyak. Memang di dunia kita itu dijadikan hidup di dunia ilalia, hanya untuk ibadah. Suruh capek ibadah, capeknya sebentar, senangnya selama-lamanya. Suruh ibadah berapa tahun toh? Capek. Ini yang dilakukan mereka wali-wali. Lihat,
ibadahnya, tahajudnya, zikirnya, sholawatnya, Qur'annya, capeknya sebentar, habis itu meninggal. Begitu masuk kuburan, kuburannya berubah menjadi taman surga. Hidup di kuburan lebih senang daripada hidup di dunia. Amin, amin. Ini orang yang berakal, ini orang yang soleh, ini orang yang beruntung. Ini zikir bagus, sholawat bagus, tapi buktinya ini apa? Gak ada jawaban, matanya melotot, tapi kantongnya isinya apa? Kantongnya korek apa tasbih? Korek apa tasbih? Korek, alhamdulillah. Tasbih aja nggak ada. Kalau orang ngantongi tasbih, itu tandanya nanti ada waktu di mobil, ada kesempatan mau zikir, mau sholawat. Ini ndak, kantongnya isinya kok. Berarti mau apa? Mau buat zikir, buat sholawat, buat rok. Betul? Sudah keluar rumah balik lagi, kenapa Pak? Koreknya ketinggalan. Dari hebatnya korek, tasbih di depannya tidak dibawa sama sekali. Niat mau ibadah saja tipis. Gimana besok di akhirat? Gimana besok di akhirat? Selamat atau tidak? Bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka aku ciptakan kalian, kata Allah, hanya untuk main-main? Tidak. Hidup di dunia yang sekali ini sudah diutus agama Allah, utusan Allah Habibuna Muhammad, dan sudah disampaikan juga terus oleh para sahabatnya, tabi'in terus sampai kepada kita. Kita sudah mengerti, kita sudah tahu, tapi kita tidak menjalankan. Betul? Gimana kira-kira besok di akhirat? Selamat apa tidak nih? Potongannya selamat enggak? Hah? Potongannya? Hah? Pengennya sih selamat, pengennya, cuman potongannya tolong nggak koreksi loh. Saya ngomong gini karena kasihan, karena mati pasti mati sebelum datang kematian. Ikhtanim, kata Rasulullah, hayataka qabla mautik, selagi kau masih hidup, apa yang sekiranya nanti sanggup bekal untuk akhiratku, karena aku pasti meninggal. Ini tahu sudah tahu, ngerti sudah ngerti, tapi kok males, kok tidak menjalankan. Ini yang kita cari. Sedekah bagus nggak Bu? Sedekah bagus dan sedekah, Pak, pahalanya besar apa tidak? Tambah banyak sedekahnya, tambah banyak pahalanya. Betul? Yakin? Kalau ada orang minta, Bu, bagi Bu paringi, kata orang Jawa, minta. Bukan dompet ada 100.000, 50.000, ada 2.000. Kira-kira yang disedekahkan yang berapa? 100.000 apa 50.000? 100.000 apa 50.000? Sedekah bagus apa tidak? Tambah banyak pahalanya, betul apa tidak? Kalau ada orang minta yang dikasih 100.000 apa 50.000? Ini biar tahu diri kita di mana. Jangan sampai kecewa nanti di akhirat. Jangan sampai menyesal besok di akhirat. Jangan sampai menangis besok di akhirat. Mumpung sekarang masih ada waktu, mumpung
masih ada kesempatan koreksi diri kita dan keluarga kita, bukan orang lain. Orang lain kita ajak kalau mau, orang lain kita dorong kalau mau, tapi saya dan keluarga saya harus menjalankannya. Ini tolong kerjakan Pak, ini Pak. Keadaan mengerikan, menakutkan. Kita hidup di dunia banyak godaannya, banyak kerayuannya, banyak fitnahannya. Jangan dianggap kalau mau jadi orang Islam terus enak begitu saja, mulus begitu, terus enak ibadah, senang sholat, senang. Tidak. Godaan banyak dari setannya, iblisnya, hawa nafsunya, dunianya, orang-orang di luarnya terus merongrong orang Islam. Tinggal orang Islamnya kuat atau tidak, istiqomah atau tidak. Godaan banyak. Mau sedekah, ya Allah, nanti uangku kurang, nanti anak saya, nanti terus godaan. Betul? Tahajud bagus, mau bangun, ya Allah, jamnya betul bunyi jam 3 malam, bangun apa tidak? Bangun apa tidak? Biasanya gimana? Bangun apa terus ngeringkel? Ini perlawanan, lawan hawa nafsu kita. Godaan terus akan ada. Siapa yang sukses, siapa yang selamat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini baru masalah ibadah. Belum lagi kemaksiatan, kemungkaran, ya Allah. Khususnya anak-anak kita, amanat yang Allah berikan kepada kita. Anak dilahirkan, nggak ada anak nakal, nggak ada anak dosa, nggak ada anak punya maksiat. Anak dilahirkan yuladu alal fitrah, suci bersih, tergantung orang tuanya. Kau mau didik apa ini anak, pelajari apa ini anak. Sampai Nabi mengatakan anaknya orang Islam bisa jadi anak Yahudi, bisa jadi anak Nasara, bisa jadi anak Majusi, padahal anaknya orang. Kenapa? Didikannya, ajarannya. Ini di sini pentingnya pendidikan masalah agama Allah, masalah Islam, Al-Quran, hadis, sejarah Nabi, doktrin anak-anak kita. Kalau tidak, hanyut, terbawa. Insya Allah daerah sini aman, amin. Tapi yang di Jawa sana, yang di Jakarta, Surabaya, malah sudah sampai ke kota-kota. Ya Allah, anak-anak ikutan orang-orang yang naudzubillah min dzalik, rambut merah. Di sini insya Allah nggak ada, amin. Di sana dikasih merah-merah. Ini anak-anak orang apa landa? Nggak cukup kayak gitu lagi, potong rambut. Ya, saya cerita di sana, kadang sininya ada jalan tol, malah kadang-kadang lagi anak laki-laki pakai kalung, ada lagi yang pakai, malah ada lagi yang mulutnya di apa itu setuju saya kalau bisa yang besar sekali. Ya Allah, ada apa tidak? Di sini insya Allah nggak ada, ada. Ini sudah masuknya aja, masya Allah, 1 bulan pulang 1 bulan. Ini ngeri Pak, akan terus digerogoti anak-anak kita. Ya Allah, sengaja orang-orang barat bikin model, bikin budaya
yang mana bertentangan dengan aturan nabinya orang Islam. Nabinya orang Islam mengatakan laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki, laknat Allah, kutukan Allah. Dibikin model, yang laki niru, yang perempuan niru. Ini masukkan di TV, TV-nya ada di ada di, betul? Malah sekarang nggak TV lagi, HP. Ya Allah, bapaknya nonton TV, ibunya nonton, anaknya, mantunya, cucunya, semuanya iktikaf depan TV. Betul? Setiap hari tonton. Akhirnya senang sama sinetron itu, senang sama bintang film itu, tiru. Kenapa? Jin. Senang sama pemain bola itu, hebat, orangnya hebat, pakai kalung, ikut pakai. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Inilah TV yang di rumah kita. Merusak apa tidak nih TV? Merusak apa tidak? Jawabannya lemas. Merusak apa tidak? Betul? Betul? Nanti kalau pulang TV-nya di katanya merusak. Di daerah saya ada anak umur 10 tahun maling, tapi polisi bingung. Yang dicuri emas, berlian, uang yang berharga, tapi pintunya masih tutup rapat, jendela rapat, lemarinya rapat, barangnya hilang. Dicari, dilacak, tidak ketemu. Nggak taunya anak umur 10 tahun. Sewaktu diintegrasi, ditanyai, kata polisi, ini pasti ada gurunya, ada orang-orang di belakang tabir, ada yang mengajari, ada bosnya. Ditanya, sama sekali tidak ada gurunya, tidak ada yang ngajari, tidak ada bosnya. Akhirnya ditanya, kamu bisanya mengerti, masuknya lewat sini, terus nutup ini, masuk lagi ke sini, dari mana? Siapa yang ngajari kamu? Saya nonton, gara-gara nonton TV jadi mak. Betul? Anaknya sampean gimana? Nonton TV apa enggak? Nanti jadi astagfirullah. Paham? Tolong. Bahayanya Pak, ngeri. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya sudah berubah, rusak. Sholatnya bapaknya Masya Allah ke masjid, anaknya gelandangan. Ada apa tidak? Ini tolong, amanat Allah, amanat Allah. Jangan sampai rusak anak-anak kita. Kita alhamdulillah sudah jadi orang Islam. Kita pengen selamat, meninggal husnul khotimah, kuburan kita menjadi taman sorga. Begitu juga keluarga kita, anak-anak kita, sampai diajari oleh Allah. Sewaktu kita berdoa, bukan doa untuk diri kita saja. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku ya Allah, agar aku masuk sorga bersama keluargaku nanti. Amin. Amin. Tolong perhatikan anak-anak kita ya. Apa saja yang meniru perempuan dari laki-laki, hukumnya pakai kalung hukumnya, pakai anting hukumnya Tolong, kalau ada yang semacam itu suruh tobat. Gak usah. Saya ceritain sedikit Pak, mulai lemes Pak. Kok mulai nyakak gini, kepalanya dicakak. Sabar. Jam berapa? Jam 9 ya.
hijab mati itu mas. Rumah saya sebelahnya masjid, di belakang rumah banyak dokter-dokter ya. Ada satu dokter sudah tua, setiap pagi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan bawa anjingnya, anjingnya 3 dibawa. Sering ketemu kalau habis sholat subuh keluar dari masjid, ketemu. Pernah sehari saya tanya, dok, saya perhatikan anjingnya yang 3, yang 2 sama, yang hitam besar kok dikasih kalung, sebabnya apa? Dokternya jawab, oh tuan, ini anjing yang laki-laki, jadi saya kasih kalung. Oh, anjing laki-laki dikasih, anjing laki-laki dikasih. Kalau orang laki pakai kalung berarti saya tanya lillahi ta'ala, sebabnya apa dikasih kalung ya, katanya oh ini anjing yang laki-laki jadi saya kasih kalung. Oh, jadi barat itu bikin budaya pakai kalung niru anjing. Ini lillahi ta'ala saya tanyanya, jawabannya karena ini anjing laki-laki. Terus saya kan mikir, asu nek lanang dikalungi, anjing kalau laki-laki dikalungi berarti orang laki yang pakai kalung. Itu yang ngomong ya, saya nak ngomong loh. Tolonglah, tolong, ini tinggalkan budaya kayak gini. Yang perempuan juga jilbaban, tutupan rapat bagus, alhamdulillah, tambah terhormat. Tapi kalau sampai buka-bukaan, ya Allah sudah jilbaban, dari belakang di belek lagi. Apalagi niru itu yang di TV, dari bawah tambah ke atas, dari atas tambah. Na'udzubillah, diler, katanya orang Jawa, diler. Tahu diler di ada laler ya, ada kotoran, ada debu nem. Na'udzubillah min. Gimana mas, milih yang mana? Pisang yang sudah dibuka kulitnya kotor, apa yang tutupan yang masih ada kulitnya? Yang masih ada kulitnya masih bersih dalamnya, betul? Betul? Biar denger tuh. Diler, tiru di TV. Di TV itu dipilih orang-orangnya. Maaf ya kakinya mulus, ini kakinya las-lasan. Ya Allah, tolonglah jaga budaya kita, jangan sampai terbawa. Juga yang namanya pacaran, insya Allah di sini nggak ada pacaran, amin. Anak-anaknya pacaran apa tidak? Hah? Pacaran halal apa haram? Halal apa haram? Anaknya pacaran apa tidak? Hati-hati, tolong. Akhir zaman fitnah terbesar al-ikhtilat bainar rijal wan nisa, pergaulan bebas antara laki perempuan. Tolong jaga anak-anak kita, sudah memang ciptaan Allah, yang laki senang perempuan, yang perempuan senang. Tapi ada aturannya, ayo nikah, mana walinya, ijab kabul, ada mahar. Kalau sudah ini dilakukan, terserah, mau apa saja terserah. Sebelum ini dilakukan, hukumnya betul. Tolong anak-anaknya jaga, dosa pakai pacaran-pacaran. Kalau memang cinta, seneng, ayo datang ke orang tuanya, ngelamar. Yang penting agamanya. Kamu kerjaannya apa? Sekarang nggak punya kerjaan, sekarang miskin. Dengan nikah Allah janjikan akan menjadi orang kaya. In kuntum fuqara'a. Kalau kalian orang-orang fakir, nikah akan datang rezeki dari Allah. Amin. Yang penting agamanya.
mukanya, cantiknya paling berapa tahun tok. Ini Habibnya dulu waktu masih muda, wah gantengnya. Ini sementara semuanya itu. Tapi kalau ngerti agama, insya Allah yang laki tahu perempuan istriku wajib tunduk taat, tapi juga punya hak. Si istri juga begitu ya, dia melakukan kepada suaminya tunduk taat. Selain dia punya hak, bukan sekedar menta-menta tok, tapi dia juga taat tunduk kepada suaminya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna, kata Allah. Itu dengan ayat yang pendek, aturan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan mawaddah. Niki yang pacaran tobat, tolong, ngeri, saya takut. Laki perempuan seneng, cinta, duduk bareng, cerita, pergi, ya udah. Apa kata Rasulullah? Illa wasyaiton thalithuhuma, pasti setan yang ketiganya. Lihat yang pacaran pasti ketawa, seneng, pinjem-pinjeman HP, guyon, nggak ada pacaran jambak-jambakan, nggak ada. Betul? Betul? Ini setan udah terus. Biar sampai akhirnya min plus koslet apa tidak? Koslet apa tidak? Jangan lagi yang muda, yang tua aja kadang-kadang belak-belakan. Ini biar sadar orang tua, tolong. Karena saya kasihan, jarang orang berbicara masalah ini, sedangkan ini musibah di mana-mana. Kalau sudah datang panggilan jemput saya keluar, ya Allah tuh boncengan, ya apa itu, sepeda motornya jalannya pelan, pegangannya kayak Allah. Betul apa tidak Pak? Betul apa tidak? Kalau udah nempel pas imannya tipis, remnya, mobil remnya blong, nabrak peot, ini nabrak malah kembung. Akhirnya punya anak, anaknya anak janda, anak haram, anak zina. Tolong wis nikah sudah, monggo, ngeri. Kalau perlu nih ada peringatan Maulid Nabi, kalau bikin peringatan lagi plus peringatan Maulid Nabi plus haji, ada plus kok. Plus apa? Nikah masal. Yang pacaran-pacaran tobat, SMS mas, sudah mas, berhenti di sini saja. Takut nanti remblong. Kita daftar, pasang di sini 25 orang. Nikah masal. Yang penting sudah halal. Setuju? Setuju? Yang muda jangan yang tua. Setuju. Janda-janda. Ini panitianya mana panitia nih? Biar buka pendaftaran. Iya. Orang tuanya nggak usah macem-macem. Kerjaannya apa, ini apa, nggak usah. Yang penting lihat akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, agamanya bagus. Insya Allah anaknya senang. Amin. Setuju? Ini ya Allah, ada kejadian nih Pak, tak ceritain sedikit. Sebab saya ini saya full capek kalau mau ngotot-ngotot, banyak ceritanya aja malam ini. Ya, nggak usah serius-serius ya. Biar yang bicara soal Palestina di sana sudah. Di sini nggak usah Palestina. Mau ngamuk sama siapa? Mau diajak demo ya nggak bisa. Satu Pak Haji sering hadir pengajian ya, sering ya. Akhirnya tahu bahwa kalau mau cari mantu, cari yang agamis, yang agamanya baik. Dia punya 2 putri,
Dua putri ini Masya Allah cantik-cantik. Akhirnya ada satu anak muda, tiga anak muda, tiga kawan, tiga-tiganya pengen jadi mantunya Pak Haji ini, mau minta. Cuman 3 orang, sedangkan anaknya cuman 2. Gimana ini? Udah nekat, ayo kita berangkat. Siapa yang dapat? Masuk tiga-tiganya, datang ke rumahnya Pak Haji, langsung, tidak pakai lewat orang tua. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah ini ditanya, kamu kesini ada apa? Pak Haji, saya datang mau silaturahmi. Terus ngomong-ngomong, saya mau minta anaknya Pak Haji. Oh iya, mau minta. Coba saya mau tes dulu. Nah, dia sudah dengar, disuruh orangnya yang agamis. Nah, kamu siapa namanya? Namanya Anas. Oh, ada. Untung ya, bakal. Nah, katanya namanya siapa? Anas. Coba bawakan surat Anas. Enak. Qul a'udzu birabb. Gampang. Oh ya sudah. Lah kamu mau apa kesini? Saya juga mau silaturahmi Pak Haji, dan saya juga pengen anaknya sampean. Oh ya. Namanya? Saya namanya Torik. Oh. Coba bawa surat At-Torik. Lumayan. Yang ketiga gelisah. Aduh, kok caranya begini Pak Haji nih? Kenapa? Namanya dia Imron. Surat Ali Imron. Ya Allah, gelisah dia. Gimana? Tanyain, kamu kesini mau apa? Saya mau silaturahmi Pak Haji. Sama saya juga mau minta anaknya Pak Haji. Oh iya. Namanya kamu? Nama saya Imron, tapi panggilannya Kulhu. Biar hilang ngantuknya ya. Ya wis, yang belakang mulai kuduknya melorot, kipasan ndak mateng-mateng satenya. Ini yang jelas, kita itu sebagai orang Islam, nikmat terbesar kita hidup di dunia sebagai orang. Biar hidup kaya alhamdulillah, miskin gak masalah, yang penting tetap iman paham? Kenikmatan ini bukan di dunia, besok yang bukan 100 tahun, 200, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, selama-lamanya modalnya adalah Islam yang ada di dada kita. Wa kafa biha min ni'mah, cukup itu sebagai nikmat terbesar. Dari mulai lahir penyakit dan cacat nggak masalah, yang penting iman Islamnya, ibadahnya. Saya nggak lama di dunia meninggal dan berubah, akan senang selama-lamanya. Ini nikmat terbesar. Jaga ini nikmat, jangan sampai putus di jalan. Alhamdulillah sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Nikmat terbesar. Jadi umat yang ikuti agamanya, cinta kepadanya, menghidupkan sunnahnya. Sudah, itu nikmat terbesar. Mau kaya, mau miskin, mau derajat, mau ini, bukan masalah. Yang paling masalah ini yang akan kita bawa. Tolong kita dan anak-anak kita dan keluarga kita, jangan sampai terbawa oleh arus keadaan mengerikan, menakutkan. Usahakan biar jadi orang Islam juga sampai nanti meninggal tetap jadi orang. Amin. Wala tamutunna illa wa antum, itu firmannya Allah lagi-lagi dibawa sama khatib-khatib Jumat. Jangan sampai kau meninggal wahai orang Islam kecuali kau tetap dalam keadaan iman Islam. Artinya apa? Artinya godaan banyak, rayuan banyak. Bisa-bisa kau orang Islam, tahu-tahu matinya bukan seperti orang Islam.
Kelihatannya Islam dikubur di kuburan Islam, tahu-tahu besok tidak digolongkan dengan orang Islam. Kelihatannya umat Nabi Muhammad, tahu-tahu besok tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Naudzubillah. Ini yang namanya su'ul. Ini Pak, tolong didik anak kita, dan tidak ada keuntungan kecuali kalau kita didik dengan pendidikan agama Allah. Belajar pengetahuan umum silahkan, tapi pengetahuan agama jangan lepas. Jangan bilang kalau sudah pengetahuan umum nanti besarnya saya bahagia, anak saya sukses, anak saya jadi dokter, anak saya jadi insinyur, anak saya, terus saya akan hidup nikmat dari anak saya. Belum ten. Dulu segala-galanya buat anak, setelah besar anaknya kurang ajar sama orang tuanya. Mau tak ceritai, saya punya teman banyak, yang dokter banyak, yang pejabat, yang ini banyak, dan bisa dibedakan mana yang agamis, mana yang tidak, mana yang sosial, yang suka bantu, yang taat, mana yang tidak. Ini ya Allah, ada dua kakak adik, satu belajar di pesantren, gak lama dia belajar juga pengetahuan umum ya. Yang satu lagi belajar hanya pengetahuan umum ya. Jadi dokter dua-duanya jadi dokter. Ini. Sewaktu praktek, buka praktek, yang satu kedatangan pasien, orangnya sakit dan miskin, sandalnya aja sandal kapit. Tahu sandal kapit? Tandanya orang apa ini? Pegang uangnya digegep gini, dianya sakit masuk, nunggu giliran. Begitu masuk, dokter tanya sakit apa? Dok, badan saya nggak enak semua dok. Ini, ayo sini, diperiksa satu persatu. Sudah, duduk lagi. Dokternya bikin resep. Ini bingung, berapa bayarnya, berapa buat resepnya. Nggak taunya resep dikasihkan, malah dikasih uang. Ini uang 300, kau beli obat. Nggak bayar malah dikasih. Kenapa dokter ini semacam ini? Kenapa dia melakukan semacam ini? Dia tahu, sewaktu dia belajar agama, wallahu fi al-abdi bahkan al-abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolongnya selama dia mau menolong saudaranya. Satunya periksa, juga pakai kodok, bukan pakai sandal kapit, ngodok, tidak pakai sandal. Sudah melaratnya melarat, pegang uang ini, masuk, ayo duduk, tiduran, periksa. Tidak dilihat, nah, kasih resep, bayar 150. Bantu tidak sama sekali, nolong pun tidak. Pokoknya pasien datang ke tempat saya periksa harus bayar. Mau miskin, mau kaya, tidak urusan. Naudzubillah. Tidak ada jiwa sosial, tidak ada keinginan untuk bantu. Faktornya apa ini? Sama orang tua begitu juga, dimintai bantuan. Nah, bapak mau periksa, nak, kirim uang. Nah, bapak pengen betulkan rumah, kirim. Nah, bapak perlu uang lagi, langsung mulai. Pak, jangan uang-uang terus, Pak. Saya ini nggak nyetak uang. Minta 50 juta cuma dikasih 15 juta. Dulu jual sawah untuk sekolahnya dia, jual tanah untuk sekolahnya dia. Setelah sukses, setelah ini bantu sekali, 2 kali, 3 kali, mulai kurang, mulai keberatan. Nih, ada apa tidak?
Ada apa tidak? Yang ngerti agama, ya Allah. Nah, bapak perlu uang, mak perlu uang, monggo. Perlu uang lagi, ambil pak. Uang saya itu uangnya bapak, uangnya mak. Mobil saya, mobilnya bapak, mobilnya. Ya Allah. Kenapa dia semacam itu tahu? Anta wa malu kali abi. Dulu dalam suatu belajar agama dikatakan kau dan hartamu milik orang tuamu. Senang apa tidak pak? Belum lagi hormatnya, tunduknya. Ya Allah. Kalau tidak ngerti dia sudah kaya, malah bapaknya yang bukai pintu, bapaknya yang bikin teh, bapaknya yang jadi kayak pembantu. Kemarin dulu saya dipanggil makan sewaktu saya umroh ke teman saya bilang nanti kita makan di rumahnya ayah saya. Saya berangkat, saya tahu rumahnya ayahnya. Biasa, tahu-tahu saya berangkat datang ke sana, rumahnya istana. Istana. Naik ke situ aja rumah pakai lift. Luar biasa. Saya tanya, ini betul rumah bapaknya? Katanya teman saya, tidak, rumahnya dia, tapi dia tidak pernah mengatakan rumahnya dirinya. Itu rumahnya ayah saya. Ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Maulud Habsyi, biasanya baca Maulud Habsyi, Simtud Durar. Itu wali kaya, luar biasa. Sampai kalau kita lihat ada tulisan itu biasanya dibikin jimat kalau sekarang. H110 ya. Kalau ada stiker-stiker itu di mobil. Itu dari Habib Ali Habsyi. Artinya apa? Rumahnya Habib Ali sudah ditutup malam. Kafilah-kafilah datang membawa barang-barang hadiah buat Habib Ali. Ditaruh di atas rumahnya, cukup ditulis H110. Artinya 110 Ali hanya Habsyi. Punyaan Habib Ali. Rezeki mengejar dia. Kayaknya luar biasa. Satu orang datang ke rumahnya Habib Ali, lihat kotifah apa ini? Hambal, karpet tebal bagus. Wih. Kata Habib Ali, kau suka? Ambil. Diambil dia buat apa ini? Rumah saya gubuk pakai karpet, bawa ke pasar, saya perlu uang. Orang kaya lihat, bagusnya karpet. Mau dijual? Iya, mau dijual. Berapa? Kian. Ini pantasnya buat Habib Ali. Dalam waktu setengah jam balik lagi ke rumahnya Habib Ali. Apa yang terjadi sama Habib Ali? Baktinya sama orang tuanya luar biasa. Dia bilang, dulu sewaktu orang tuaku hidup, aku tidak pernah punya uang. Loh, kaya luar biasa. Semuanya itu milik orang tuaku. Kalau ibuku mau bawa aku ke pasar dan aku disuruh mengaku bahwa aku ini budak, aku akan mengatakan, iya aku budak. Mau dijual sama ibuku, perlu uang, aku rela. Bukan lagi taat, bukan lagi tunduk. Mau dijadikan budak, mau dijual, setuju Habib Ali. Demi taatnya kepada orang tuanya. Ini didikan agama. Belum lagi kalau kita nanti sudah mening. Ingat terus itu Pak. Nabi mengatakan, aku tidak melangkah kaki kananku kecuali aku tidak yakin kaki kiriku bisa melangkah. Mungkin sebelum kakiku melangkah Allah sudah cabut nyawaku. Nanti kalau kita sudah meninggal di alam kubur seorang diri, pengen ada kiriman. Dari mana kiriman itu? Yang kita harapkan, teman sudah lupa, tangga sudah pindah. Ini yang paling kita harapkan dari anak kita. Kapan dia ziarah? Kapan kirim yasin? Kapan kirim sedekah? Yang paling diharapkan, kalau anak itu mengerti pendidikan agama, setiap hari Jumat dia datang ziarah ke orang tuanya, baca yasin, dikirimi. Ya Allah, dalam satu hadis orang bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, amalan apa yang aku lakukan? Lagi-lagi kuburanku tambah terang, kiriman datang pahala. Apa yang dulu aku kerjakan? Anaknya mengatakan, bukan amalanmu,
anakmu di dunia, bistighfari waladika laka, anakmu doa minta ampun istighfar untuk kamu, ini pahalanya sampai kepadamu. Ingat loh, sebentar lagi kita masuk kuburan. Kira-kira anak kita nanti ziarah kepada kita apa tidak? Kirim yasin apa tidak? Kirim sedekah apa tidak? Kalau anak itu ngerti pendidikan agama, insya Allah dia tahu bahwa bakti sama orang tua bukan saja di dunia. Di dunia berbakti, sekalipun sudah meninggal, tetap ziarah, datang ke alam kuburnya, maka itu adalah amalan bakti. Dia akan menjalankan semacam itu. Tapi kalau kosong dari pendidikan agama, ya Allah, kita baru meninggal ribut warisan. Betul? Betul. Uang yang dulu kita cari, yang kita tumpuk, yang kita belikan rumah, yang kita tidak tahunya anak kita cakar-cakaran. Kenapa? Karena ribut warisan. Kenapa? Karena tidak mengerti pendidikan agama. Tolong saya ngomong semacam ini lillahi ta'ala, biar kita selamat. Jangan sampai terpleset di dunia, jangan sampai lengah di dunia. Waktu jalan terus, ajal pasti datang. Nyesel di sana tidak ada gunanya. Dunia amalun wala hisab. Ada amalan, mau baik silahkan, mau amal soleh silahkan, mau didik anaknya agama silahkan, mau tidak silahkan, mau maksiat silahkan. Tidak ada persidangan, tidak ada pertanggungjawaban di dunia. Tapi ingat besok di akhirat nggak ada amal. Aku mau beramal, aku mau kembali dunia, aku mau sedekah, tidak ada. Yang ada hisab, persidangan depan Allah. Al yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Tolong mumpung kita peringatan Maulid Nabi ya. Saya tidak banyak mengungkap sejarah Nabi, tapi tujuannya menyadarkan bahwa kita itu sudah menjadi umatnya Nabi, berada dalam agama yang dibawa oleh Nabi. Jangan sampai putus di jalan. Jangan cuma kelihatannya tok orang Islam, jangan kelihatannya umat Nabi Muhammad. Jangan cuma kita, tapi juga keluarga kita. Sadarkan diri kita, kalau mau berubah cepat berubah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, sebelum kita dipanggil oleh Allah. Tolong anak-anak kita, anak-anak kita akan senang di dunia sampai besok di akhirat. Kalau tidak akan terbawa oleh arus. Kita sudah syukur alhamdulillah di Indonesia banyak pesantren, banyak madrasah, yang sebetulnya yang tanggung jawab kita orang tua, bukan kiai, bukan guru, bukan habib. Tapi ada yang mau membantu kita. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Mungkin kita sudah tidak waktunya lagi mendidik, mungkin saya sibuk, mungkin saya tidak mengerti, saya tidak mampu. Alhamdulillah ada pesantren, ada madrasah, ada ini. Soal rizki ditanggung oleh Allah. Banyak yang punya titel ngang, banyak yang punya titel miss, banyak orang keluaran pesantren kaya raya, kaya raya. Pengen tahu banyak sekali. Jangan lagi itu, saya bawakan orang yang ahli dunia, bahkan sudah jadi presiden, orangnya masih hidup. B.J. Habibie, hebat EQ-nya, sampai bikin pesawat, sampai sekarang dapat gaji dari Jerman. Sampai saat ini, apa kata dia? Aku sudah belajar pengetahuan umum yang begitu hebatnya, sampai saya bisa bikin pesawat dengan alat yang canggih, dan sampai sekarang, tapi aku tetap menyesal. Seandainya aku tahu, aku akan habiskan waktuku untuk belajar ilmu agama Allah. Ini yang abadi, ini yang langgeng. Akhirnya dia menyesal dengan perbuatannya itu. Ini kata-katanya B.J. Habibie. Kenapa? Dia ngerti sudah dekat ajal, sudah tua. Untuk ma'rifah kepada Allah, untuk lebih mengidolakan Rasulullah, untuk kesenangan di alam kubur, untuk derajat nanti di surga Allah. Tidak lain, waj'alil ilma mubtadana, harus belajar ilmu agama lebih dahulu. Tanpa ilmu kita tidak mengenal Allah,
Tanpa ilmu kita tidak mengenal Rasulullah. Tanpa ilmu kita akan terbawa oleh orang-orang musuh-musuh agama Allah. Allah sudah tegaskan, wala takunanna minal jahilin. Jangan sampai kau tergolong daripada orang-orang yang bodoh. Orang bodoh mudah disesatkan. Ada aliran ini, ikut aliran ini. Ada budaya ini, ikut budaya ini. Ada omong begini, ikut. Karena apa? Bo. Di sini hati-hati, hati-hati. Insya Allah dengan majlis yang kita hadiri bersama, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa mengembalikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang betul-betul mengikuti jejak Nabi Muhammad, yang mengenal Nabi Muhammad, yang akhirnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bihaqqi habibika Muhammad ya Allah, ij'alna min khiyari ummati habibika Muhammad, ij'alna mimman yattabi'u sunnata habibika Muhammad, ij'alna mimman yuhibbu habibaka Muhammad, ij'alna mimman yansuru dina Muhammad. Ya Allah, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga kami ya Allah. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Penuhi hati kami cinta dalam kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami penerus perjuangan Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, meninggal dan kami tetap di ajarannya Nabi Muhammad. Husnul khatimah, husnul khatimah. Masuk liang kubur dengan membawa iman Islam yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad. Masuk liang kubur dengan membawa amal soleh, mengikuti sunnah Nabi Muhammad hingga kuburan kami nanti ya Allah. Kuburan kami ya Allah, kuburan kami ya Allah, raudhah min riyadil jannah ya Rabb. Kuburan kami menjadi taman surga ya Allah. Hidup di kuburan nanti senang bahagia ya Allah, kumpul dengan orang-orang yang soleh ya Rabb. Ya Rabb, beratus-ratus tahun di situ ya Allah. Selamatkan dalam sisa umur ini ya Allah, untuk mencari raudhah min riyadil jannah di kuburan nanti ya Allah. Ya Rabb, bantulah kami ya Allah sebagaimana kau bantu mereka para waliullah ya Allah. Mereka sedang ibadah, sedang tahajud, sedang zikir, sedang ya Rabb, karena bantuanmu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Jadikan hidup kami bukan untuk di dunia tapi untuk akhirat ya Allah. Dan besok bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, kumpul di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad senang dengan kami ya Allah. Bisa minum air telaga dari tangan Nabi Muhammad ya Allah, melewati jembatan yang sangat mengerikan Sirat di belakang Nabi Muhammad. Dan besok sewaktu di sidang ya Allah, datang Nabi Muhammad memberikan bantuan kepada kami ya Allah. Dosa menumpuk ya Allah, maksiat banyak ya Allah, tapi berkat syafaat Nabi Muhammad niscaya kau akan ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kalau tidak neraka ya Allah, api dunia tidak tahan, bagaimana dengan api neraka ya Allah. Ya Rabb, jadikan malam ini malam qabul, malam qabul, malam taubatan nasuha, malam ingin berubah ya Allah, berubah ya Allah, berubah ya Allah. Rubahlah kami dan keluarga kami ya Allah ke jalan yang kau ridhai ya Allah. Ya muhawwilul ahwal, ya muhawwilul ahwal, hawwil halana ila ahsani hal, ila halis salihin ya Allah. Robahlah keadaan kami ya Allah, robahlah anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang nasibnya bagus, yang mendapatkan suami-suami yang soleh atau istri-istri yang solehah. Ya Rabb, kami ingin masuk surga bersama keluarga kami ya Allah, bersama orang tua kami ya Allah,
maka malam ini kami minta kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa ya Allah, maafkan semua kesalahan ya Allah, kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami maafkan ya Allah. Bila solatnya kurang beres maafkan ya Allah. Bila ada dosa yang dilakukan maafkan ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Dan selamatkan anak cucu kami ya Allah. Jangan sampai ada yang pacaran ya Allah. Jangan sampai ada yang meninggalkan solat ya Allah. Jangan sampai ada yang durhaka ya Allah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Wa hadha al-juhdu wa alayka tuklan. Bijaya habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. اقبل دعانا واعطنا ما سألنا ولا تخيب رجاءنا يا الله. لا تخيب رجاءنا يا الله. لا تخيب رجاءنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. في الدنيا حسنة. في الدنيا حسنة. بمحبة حبيبك محمد. باتباع حبيبك محمد. وفي القبر حسنة. روضة من رياض الجنة. وفي المحشر حسنة تحت لواء سيدنا محمد. وفي الآخرة حسنة في جنة النعيم مع حبيبك محمد. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الدنيا. وقنا عذاب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا الله. وتب علينا توبة نصوحا. توبة نصوحا. توبة نصوحا. وتب علينا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.